semuanya, di sini aku mengajak kalian untuk 7 menit lebih dekat dengan para aktor kesehatan. Bersama aku Talita, mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Angkatan 2018. Nah, menurut kalian siapa saja sih yang bisa disebut sebagai aktor kesehatan? Apakah hanya dokter atau bisa yang lainnya? Nah, di sini aku mengajak kalian untuk berkenalan dengan 3 para aktor kesehatan yang kebetulan semuanya adalah para wanita tangguh. Siapa saja mereka? Yuk simak perkenalannya. Yang pertama, aku akan memperkenalkan kalian dengan Ibu Hunaina. Ya, beliau adalah mamaku sekaligus tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit yang ada di Kabupaten Kudus. Menjadi seorang ibu adalah sebuah peran aktor kesehatan yang paling sederhana, dimulai dari hamil, melahirkan, dan merawat bayinya, yang kebetulan mamaku harus sembari bekerja sebagai tenaga kesehatan. Mamaku bercerita, jadi pas sama hamil, semua itu harus serba hati-hati dan dijaga. Kerja nggak boleh berat-berat. Alhamdulillah, rekan kerja lainnya saling memahami. Kalau kerja juga berusaha jauh dari tempat-tempat infeksi dan beresiko. Rutin antenatalkan juga ke rumah sakit. Saat itu belum semua rumah sakit punya poli kandungan sendiri. Jadi mama aku harus berkunjung ke rumah sakit yang cukup jauh. Saat melahirkan, mama juga bercerita. Mama dapat cuti melahirkan 3 bulan untuk fokus merawat bayi. Berusaha untuk imunisasi lengkap. Dan setelah masuk kerja, juga cuma shift pagi untuk beberapa waktu karena harus merawat bayi. Dan cerita saat merawat bayinya, Mama mengatakan bahwa Mama juga rutin bawa kamu ke posyandu. Ya walaupun posyandu masih seadanya saat itu. Setelah jangka waktunya habis, Mama kembali lagi shift jaga seperti biasanya, yakni shift pagi, siang, dan juga malam. Menjadi tenaga kesehatan adalah profesi yang mulia bagi Mama. Tenaga kesehatan itu harus peka dan peduli. Kemarin saat pandemi juga harus sigap untuk beradaptasi. Misal merombak jarak dengan pasien, edukasi protokol kesehatan, memisahkan pasien positif COVID-19 dengan yang negatif. Nah, kalau sukanya, Mama mengatakan bahwa bahagia banget kalau berhasil nolong pasien. Pasiennya jadi jauh lebih sehat, bugar, dan bisa beraktivitas kembali. Dukanya itu kalau kondisi pasiennya memburuk atau bahkan sampai tak tertolong. Apalagi COVID-19 ini, pasien gagal ginjal juga lebih beresiko. Terkadang sedih juga kalau pasien banyak yang komplain atau sampai marah. Ketika ditanya rasanya menjadi aktor kesehatan, Mama menjawab, bahagia aja gitu, udah semacam panggilan jiwa. Selalu suka, hampir gak ada dukanya. Tiap mau berangkat kerja, rasanya ngantuk ataupun capek. Tapi pas udah di ruangan, dan ketemu sejawat lainnya, udah lupa sama ngantuknya. Apalagi pasien hemodialisa itu nggak kayak pasien rawat inap yang tiap hari ganti, jadi kekeluargaannya juga ada. Beranjak dari cerita mamaku, kita sekarang menuju ke Ibu Hartina Sunarko, seorang petugas laboratorium medis di Puskesmas Kalibungu Kudus sekaligus Amin Satgas COVID-19. Menurut beliau, fungsi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer ini ada 2 poin yang paling penting. Fokus kepada preventif ataupun tindakan pencegahan dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti edukasi ataupun kemarin saat pandemi memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan kepada masyarakat. Pandemi ini membuat Ibu Hartina dan rekan petugas lainnya menjadi lebih banyak belajar. Belajar dari kondisi baru yang sebelumnya belum pernah dialamin. Dan Ibu Hartina juga terus belajar untuk memiliki keahlian melakukan swab sebagai petugas laboratorium. Beliau juga terus beradaptasi dengan banyak revisi pedoman penanganan pandemi yang hingga saat ini terus dilakukan revisi. Berusaha melakukan tracing dan tracking semasif mungkin dan belajar menggunakan aplikasi untuk menunjang pelayanan kesehatan selama pandemi ini. Tidak hanya itu, pandemi juga membuat puskesmas harus beradaptasi. Saat awal pandemi, mereka harus segera untuk melengkapi APD dan menyiapkan persediaannya. Untuk terus belajar dan update tentang panduan penanganan pandemi yang terbaru dan terus menerapkan dan melakukan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat sekitar dan untuk di Puskesmas Kalibungu mengadakan poli baru yakni poli ISPA yang berada di luar gedung. Kemudian Puskesmas juga memberikan surat keterangan sehat ini 3 hari sebelum calon pasangan menikah, di mana biasanya bisa dilakukan 2 minggu ataupun 1 bulan sebelum menikah. Dan terus melakukan tracing dan tracking COVID-19 secara masif, serta membuat program promosi kesehatan seperti mobil keliling, ataupun edukasi di tengah pengajian, ataupun tempat kerja seperti pabrik, dan lainnya.
Ketika ditanya pendapatnya mengenai lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, beliau berpendapat, menurut saya itu ada dua faktor. Yang pertama, tracing dan tracking yang masif, dan yang kedua bersamaan dengan momen lebaran. Kalau lebaran kan pasti kita makan-makan, nah pasti lepas masker. Terus kumpul keluarga besar, dan biasanya kalau kumpul keluarga suka lupa jaga jarak dan pakai masker. Toko dan pusat perbelanjaan juga sempat ramai menjelang dan sesudah lebaran. Kita ataupun beliau sebagai petugas puskesmas, kalau pas melakukan tracing dan tracking, ketika ketemu satu kasus untuk diusut, ketemu lagi deh satu kasus baru. Nah, akhirnya nanti akan ketemu lagi, dan terus begitu karena mereka saling kontak sebelumnya. Ketika ditanya suka dukanya sebagai aktor kesehatan, terutama yang bekerja di Puskesmas Kaliwungu, beliau mengatakan bahwa kalau pasiennya senyum ke kita itu aja udah seneng banget. Apalagi kadang sampai dibawakan sedikit buah tangan. Intinya mereka berhasil sembuh aja kita udah bahagia. Dan sedih kalau nggak bisa bantu pasien. Misal kemarin pas ada ibu hamil kena COVID-19, kita udah bantu cari rumah sakit tapi nggak ada yang kosong. Begitulah cerita Ibu Hartinah sebagai aktor kesehatan yang bekerja di Puskesmas Kaliwungu sekaligus admin Satgas COVID-19. Kita beranjak ke cerita berikutnya yuk. Kita akan bertemu dengan Kak Salma Nabila Rosdiani. Kita sebut saja sebagai Kak Salma ya. Beliau bekerja di Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kak Salma berpendapat bahwa kesehatan itu hasil kerjasama lintas sektor. Ketika teman-teman tahu sebuah model pentahelix yang terdiri dari pemerintah, pebisnis, akademisi, komunitas, dan juga media. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak bisa untuk mencapai tujuan kesehatan, apalagi untuk ukuran satu negara. Pemerintah membutuhkan data yang dihasilkan oleh akademisi ataupun peneliti. Membutuhkan media untuk menyebarkan, melakukan promosi, ataupun melakukan kritik atas program pemerintah. Dan juga butuh kerjasama dari pebisnis untuk menyediakan barang-barang, bahan baku, atau pemenuhan gizi lainnya. Dan juga komunitas ataupun di sini masyarakat sebagai tonggak utama pelayanan kesehatan. Dan dari hasil kerjasama itulah tujuan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan akan lebih dapat tercapai. Menjadi aktor kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, ternyata membutuhkan beberapa keahlian loh. Nah, menurut Kak Salma ada 6 keahlian utama nih harus dimiliki. Yang pertama untuk analisis kondisi. Petugas kesehatan masyarakat harus bisa dan memiliki skill ini agar dapat menganalisis mana masalah yang harus segera diatasi. Yang kedua berpikir sistem. Yang ketiga agar dapat mengeksekusi ide atau rencananya. Jadi tidak hanya melakukan perencanaan, tapi juga dapat melakukan eksekusinya. Keempat adalah kemampuan berkomunikasi. Apalagi kesehatan ini harus melakukan kerjasama dengan beragam sektor dan juga ketemu dengan masyarakat langsung. Kelima, untuk dapat menyampaikan pendapat dari hasil pemikiran yang dimilikinya. Dan yang terakhir, kemampuan advokasi dan juga persuasi. Nah, itulah cerita dari ketiga aktor kesehatan dan juga wanita tangguh yang berhasil menginspirasiku. Semoga mereka juga menginspirasi kamu semuanya ya. Mereka banyak berpesan kepadaku sebagai aktor kesehatan ke depannya. Untuk terus berinvestasi ke diri sendiri, seperti memperkaya ilmu pengetahuan, menambah beragam pengalaman, untuk mengenal lebih banyak orang dari beragam latar belakang, dan untuk lebih menghargai proses. Karena aktor kesehatan tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, namun juga untuk khalayak masyarakat. Itulah 7 menit lebih dekat dengan para aktor kesehatan bersama aku Thalita. Thalita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga bermanfaat.